Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku yang saleh kelas 3A dan kelas 3B, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian, nak? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu bahasa Arab karangan Ibnu Sayni bin Muhammad bin Musa, dengan judul buku bahasa Arabnya adalah Aku Cinta Bahasa Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan bahas berkaitan dengan bab 6 atau pelajaran ke-6, yaitu isim istifham, yang artinya kata tanya, ya. Isim istifham artinya kata tanya. Berupa apa? Di sini pelajaran ke-6 kata tanya adalah berupa huruf atau berupa kata man, ya. Pelajaran dahulu sudah kita bahas isim istifham kata tanya berupa huruf ma, ya, atau kata ma. Dan sekarang isim istifham kita masuk di bab 6 atau pelajaran ke-6, itu huruf man. Seperti itu, ya. Mohon disimak dengan baik agar bisa dapat dipahami apa yang akan disampaikan. Oke? Sekarang kalian lihat layar kalian masing-masing, baik yang di laptop maupun yang di HP, ya. Seperti itu. Tip anak-anakku yang soleh kelas 3A dan kelas 3B, kita lanjut di slide berikutnya. Masuk ke penjelasan man, ya. Man artinya adalah siapa. Man artinya adalah siapa. Kemudian penjelasan man adalah yaitu merupakan kata tanya untuk menanyakan tentang manusia atau yang berakal, baik jenisnya muzakkar ataupun muannas, ya. Jadi untuk isim istifham ini masuk ke huruf man, ya. Karena sebelumnya sudah kita bahas juga isim istifham masuk huruf ma, ya. Pelajaran-pelajaran sebelumnya huruf ma artinya apa? Ma itu merupakan kata tanya juga untuk menanyakan tentang sesuatu hal yang tidak berakal, baik jenisnya muzakkar ataupun muannas. Itu untuk isim istifham hurufnya ma artinya apa. Sedangkan man sama dia huruf atau isim istifham pula, dan kegunaan man berbeda dengan ma. Man itu kata tanya untuk menanyakan tentang manusia atau yang berakal, baik jenisnya muzakkar ataupun yang muannas. Jadi seperti itu, ya, nak. Penjelasan berkaitan dengan isim istifham huruf man berikut ini, ya. Kita lanjut lagi di slide berikutnya. Slide ketiga, ya. Kalian bisa lihat di layar laptop kalian ataupun HP kalian, ya. Sebelah kanan, nah, ada tulisan man haza, ya. Ini gabungan antara man dan haza. Kalau kita artikan man, tadi apa artinya? Siapa. Kemudian haza artinya ini. Jadi kalau digabung, siapa ini? Nah, paham, ya? Kalau digabung, siapa ini? Kemudian di sini akan Paras kasih sekitar 3 jawaban.
ya. Dan untuk man haza ini masih kategori muzakkar, ya, muzakkar. Kita mulai. Jawaban pertama, ketika di sana ada kata man haza, siapa ini? Kemudian jawaban pertama adalah haza Muhammadun. Haza Muhammadun. Ya, dengan sebuah pertanyaan, siapa ini? Haza Muhammadun. Ini Muhammad. Ini Muhammad. Ya, ini jawaban pertama. Kemudian jawaban kedua, haza Zaidun. Haza Zaidun. Dengan sebuah pertanyaan sama seperti yang di atas, man haza? Jawabannya haza Zaidun. Ini Zaid. Ini Zaid. Seperti itu. Kemudian jawaban ketiga, haza ustazun. Haza ustazun. Dengan sebuah pertanyaan sama, man haza? Siapa ini? Haza ustazun. Ini ustaz. Ini ustaz. Naam. Dari contoh yang sudah dijelaskan tadi di sebelah kanan kalian, ya, di sebelah kanan layar kalian, ini kategori isim istifham, yaitu huruf man dan kata tunjuk jarak dekat, yaitu haza. Man dan haza ini, ya, dikategorikan untuk muzakkar karena dilihat dari hazanya. Ya. Pak, kalau man bisa nggak untuk muannas? Bisa, ya. Tapi nanti pembahasannya, karena sekarang lagi bahas muzakkar. Man itu bisa masuk pada muzakkar ataupun muannas, ya. Yang sekarang lagi kita bahas adalah man haza yang di layar kalian. Ya, jawabannya haza Muhammadun. Haza Zaidun. Haza ustazun. Seperti itu, ya. Ini contoh yang sebelah kanan, dan akan kita lanjutkan contoh sebelah kiri. Bisa kalian lihat. Nah, ini dia. Kita masuk kepada contoh sebelah kiri yang di sana ada huruf man, siapa, dan zalika, itu. Ya, kalau digabung, siapa itu? Seperti itu, ya, Nak. Untuk man zalika, dia masuk kepada muzakkar. Ya, kenapa? Karena zalika dia untuk laki-laki dan kata tunjuk jarak jauh. Ya, seperti itu. Kita langsung masuk jawabannya. Jawaban pertama dari pertanyaan man zalika, siapa itu? Nah, jawaban pertama adalah zalika talibun. Zalika talibun. Itu pelajar. Itu pelajar. Jadi talibun artinya pelajar. Jawaban kedua, man zalika, dengan sebuah pertanyaan, dan jawaban kedua adalah zalika muwazzafun. Zalika muwazzafun. Siapa itu? Kemudian jawaban kedua dengan arti bahasa Indonesia adalah itu muwazzafun. Muwazzafun artinya pegawai. Muwazzafun artinya pegawai, ya. Kemudian contoh jawaban yang terakhir adalah di kategori jarak jauh, ya, kata tunjuk jarak jauh. Nah, yaitu dengan jawaban zalika mudirun. Zalika mudirun. Dengan sebuah pertanyaan, man zalika, siapa itu? Zalika mudirun. Itu
Mudirun artinya kepala sekolah atau mudir, ya, seperti itu. Ini berkaitan dengan kata tunjuk jarak dekat yang hadza dan kata tunjuk jarak jauh yang zalika. Dan hadza serta zalika itu masih kategori muzakkar, ya. Nah, untuk isim istifham yang huruf man itu bisa masuk kepada haza dan zalika. Dua-duanya bisa masuk. Ini untuk yang muzakkar. Untuk yang muannas bagaimana, Pak? Untuk yang muannas insyaallah bisa masuk. Ya, tapi pembahasannya insyaallah di pelajaran yang akan datang insyaallah, ya. Maka ini hanya penjelasan berkaitan dengan isim istifham huruf man dan kata tunjuk jarak jauh dan jarak dekat haza dan za dan zalika. Sampai sini insyaallah paham ya, Nak? Kalau misalkan kurang paham bisa diulang kembali berkaitan dengan penjelasan tadi dari awal sampai akhir seperti itu. Ya. Kita lanjut. Tape, kita lanjut slide berikutnya dengan contoh. Bisa dilihat ya. Bapak bacakan man haza dengan sebuah pertanyaan dan artinya siapa ini? Haza Hamidun. Haza Hamidun. Ini Hamid. Ini Hamid. Ya. Contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Man zalika. Man zalika. Siapa itu? Zalika syurtiyun. Zalika syurtiyun. Itu polisi. Itu polisi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, di slide sebelumnya, slide sekarang, ya, kenapa hanya diberikan 2 contoh, yaitu yang pertama bagian atas sebelah kanan terdapat man haza hamidun. Ya, ini kata tunjuk jarak dekat, ya, masih muzakkar. Pakainya haza. Nah, kalau yang sebelah kiri bawah itu kata tunjuk jarak jauh. Dia pakai zalika. Ya, seperti itu. Paham ya? Ini penjelasan antara jarak jauh dan jarak dekat di kategori muzakkar. Paham ya? Insyaallah. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya ini karena sudah berakhir materi di bab ke-6, maka Bapak mengucapkan jazakumullahu khairan atas penyimakan dari awal sampai akhir buat kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian semua dalam belajar dasar bahasa Arab. Ya. Jadi mungkin sekian dari penjelasan yang bisa Pak Rizky sampaikan pada kesempatan hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.